Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berkumpul dalam rangka tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi tugas dari Dr. Ayahanda Adudin Alijaya, mata kuliah Tafsir Ahkam. Nah, di sini kita akan berdiskusi membawakan dua tema, yaitu yang pertama ada hukum dan syarat nikah, dan yang kedua ada hak-hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh suami dan istri. Nah, mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Jonathan Afras Ramadan, dan sebelah saya ada rekan saya itu Abdurrahman Faiz, lalu ada Habibah Mukti, ada Sofi Jahrani, ada Fauzia Kalusa, lalu ada Isfal Gina, dan sebelah sana yang ujung ada Muhammad Haidar Dimas Sulaiman. Mungkin saya akan sedikit memberikan selayang pandang ya tentang hukum dan cara-cara nikah itu sendiri. Nah, saya ambil dari surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara ayuhnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim, yang artinya dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Lalu ada syarat-syarat nikah. Nah, syarat nikah itu sendiri ada 5 ya. Syarat nikah itu ada 5. Yang pertama ada ijab qabul, lalu ada wali dari pihak perempuan, lalu ada mas kawin, saksi, dan yang terakhir ada cara muslim atau lawan jenis. Nah, mungkin itu sedikit pengantar atau selayang pandang dari saya. Selanjutnya mungkin kita akan diskusi, bertukar pikiran begitu dengan teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang tahu lebih dalam lagi nih, ada pendapat-pendapat yang mau disampaikan mengenai hukum dan syarat nikah. Mungkin nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut. Sob, silakan, ada yang mau membuka? Nah, yang pertama itu ijab dan qabul itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, yang dimana artinya itu, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami dan istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Nah, jadi syarat nikah itu yang pertama itu harus ijab dan qabul. Kalau tanpa ijab dan qabul, itu syarat pernikahan tidak akan berjalan sesuai syarat syariat gitu. Ada yang menambahkan? Gimana kalau misalnya ya ada disabilitas gitu laki-lakinya nggak bisa ngomong? Nggak bisa. Nah, bisa jadi bisu, bisa jadi parah banget ya. Bisa jadi nggak bisa buntung. Ya, nggak bisa jabat tangan gitu. Buntung. Nah, itu gimana gitu loh solusi dari kayak gitu? Kalau semisalnya boleh ya berpendapat ya. Kan misalkan si suaminya itu kan nggak ada tangannya nih. Fatul. Agus. Nah, kalau setahu saya mah bisa diwakilkan. Jadi dia yang ngomong, cuman tangannya orang lain gitu. Yang nikah itu dong yang salaman. Tapi kan Ya enggak kan, itu enggak. kan kitanya niatnya diwakilkan gitu. Kalau itu tangannya yang tangan. semua apa segini? Ya kalau segini beneran gini ya. Ya bisa. Bisa ya, asal berjabat tangan gitu. Ya benar-benar. Gimana Iya, kalau misalnya coba. sama yang bisu? Kalau sama bisu ya, Nggak ada. gimana ya? Nah, Sama-sama yang kali ya. bisu si itunya. Coba saya mau gimana? nambahin sedikit tadi perihal apa yang buntung tadi ya. Kalau menurut pandangan saya ini mah ya, pandangan saya ijab dan qabul itu tidak harus Dengan berjabat tangan. Karena ijab qabul itu
hanya Ucapan. diucapkan dalam bentuk lisan itu sudah cukup kalau menurut saya. Soalnya gini, dalam kasus muamalah juga kan ada, kita jual beli itu harus ada ijab dan qabul antara si penjual dan pembeli. Masa kita beli ke pasar, Harus dibatalkan. ini cengek berapa? 15.000 setengah. Ya udah 15 deal, kan nggak gitu. Gitu Iya. kalau menurut saya gitu. Berarti Nah. hanya ucapan doang. Bisa jadi Secara lisan salaman pun- gitu cuman tradisi di Indonesia. Nah, sebagai simbolis lah katakanlah. Simbolis. Tapi di desa saya ada kasus kayak tadi orang bisu. Jadi si mempelai pria dan wanita ini sama-sama nggak bisa ngomong, sama-sama bisu. disabilitas. Nah, itu gimana? Nah, Saya iya. bingung. Mungkin teman-teman Iya. Bisa ada yang punya ditulis, pandangan. bisa ditulis. Ditulis. Bisa ditulis dengan ucapan hati ya, bisa ditulis tersendiri. Tinggal Atau- dikasih tahu kepada tukang guru atau kepada saksi. Itu Kan bisa. ada Berarti- bahasa isyarat ya. Mm-mm. Nah, itu bisa pakai bahasa isyarat juga Bisa apa? itu Bisa. jadi bahasa isyarat. Jangan kayak gitu. Lu tau. velocity ya, boleh jadi isyarat. Berarti kalau misal diucapkan di hati lalu ditulis pakai kertas gitu tetap sah. Tetap sah. Tetap sah. Apa yang diucapkan tersendiri di dalam hati. Oke, poin 1 dapat berarti. Ya, Itu yang pertama, syarat nikah. Yang kedua, yang kedua itu ada wali bagi perempuan. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Baqarah ayat 232. Wa idza talaqtumun nisa afa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihu azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang dimana artinya itu, dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. nah, letak wali perempuannya di mana ayat itu? Jadi Korelasinya. ayat ini tuh ditujukan buat wali nikah, John. Jadi tadi ada kalimat janganlah kamu apa? Menghalangi Menghalangi mereka menikah. mereka menikah. Maksud itu tuh mereka tuh ya si mempelai laki sama mempelai perempuan ini. Jadi kita sebagai wali kalau mereka udah merasa cocok tuh berdua ya udah nikah aja gitu. Karena kan yang punya hak buat apa sih namanya? Ngelarang dia nikah tuh wali mujbir ya. Jadi wali mujbir itu kan punya beberapa hak. Kayak misalkan wali mujbir itu kan ada ayah. Kalau misalkan ayah nggak ada berarti kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya berarti siapa saudara laki-lakinya. Nah, Ya. itu untuk wanita yang belum menikah ya kalau nggak salah. Yang belum menikah tuh jadi sepenuhnya tuh dikasih ke orang tuanya haknya. Nah tapi kalau perawan bisa ada paksaan sedikit-sedikit. Iya, Beda bisa. lagi kalau sama janda. tapi kalau udah janda udah itu hak atas diri tuh penuh. Jadi nggak wali mujbir pun nggak Jadi bisa bebas gitu. nggak bisa maksa Tapi gitu. dari yang aku dengar gitu ya, tadi yang surat yang Habibah bacain itu kan untuk istri yang udah diceraikan, untuk janda itu suratnya. Nah, Udah ada nggak sih idahnya. surat-surat lain gitu untuk yang kayak bujang atau istilahnya lajang-lajang lah gitu? Kalau itu kan surat untuk perempuan yang sudah dicerai gitu, maka dia nggak boleh dihalang-halangin setelah masa idah kan gitu juga. Nah, ada nggak sih kayak surat lain gitu? Nah, tadi Sofi nanya soal ayat apa tadi? Untuk yang Perwalian. single. Tadi sebenarnya ayatnya sudah saya bacakan di awal tadi pas saya memberikan tayang pandang. Ada di surat An-Nur ayat 32. Langsung saja artinya mungkin ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Nah, dan kalau di sini bisa kita telaah dari kata-katanya saja, nikahkanlah berarti kan yang menikahkan itu kan wali gitu. Jadi ini ditujukan untuk wali tadi, seperti ini nyambung sama pertanyaan Sophie untuk perempuan yang mungkin masih bujangan tadi yang belum menikah. Soalnya jelas di sini untuk orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Nah, mungkin itu ya. Tuh, jelas. Gas. Saya mau nanya dong, barangkali teman-teman ada yang tahu. Kan wali untuk perempuan ini kan sampai disebut di syarat nikah ya. Kan nggak ada tuh syarat nikah wali
mempelai laki-laki kan enggak ya, cuma perempuan doang. Nah, kan banyak kasus-kasus misal si anak nih cewek sama cowok ini udah saling suka, cuma pas mau nikah nggak direstuin sama si orang tua. perempuan, orang tua perempuan gitu, dari pihak perempuan. Akhirnya kawin lari, mereka lari gitu, nikah di luar. Nah, tanpa pengetahuan dan persetujuan dari walinya perempuan tadi. Nah, itu gimana hukumnya? Nggak sah itu mah. Nggak sah. Nah, waktu itu juga kan Nggak jelas itu mah Jo. iya, Ya. Pak Ahmad tuh waktu itu sempat ngejelasin kan kalau misalnya salah satu syaratnya itu kan wali, dan wali perempuan itu pertama itu ayahnya, kedua itu kakek dari ayahnya, ketiga itu paman dari ayahnya Ya. juga kan. Nah, baru adik atau kakak kakak. laki-laki. Nah, kalau misalnya yang pertama udah tapi masih ada gitu ya, ayahnya masih ada tapi nggak ngewaliin, itu udah nggak sah kalau misalnya langsung dilewatin ke kakeknya. Tapi saya pernah ngedenger, bukan nggak sah, sebenarnya kurang afdol gitu. Jadi semisal kemarin ada kasus kayak saya sempat dimintain jadi wali kemarin kan sama kakek saya, cuman kan gara-gara Ada. awalnya tuh rencananya khawatir bapak saya kan nggak kuat kemarin tuh karena penyakitan. Ya berarti kan kata saya juga nanya ke bagian kawannya, saya juga searching, katanya bukan nggak sah, cuman nggak afdol. Nah itu juga saya kurang tahu sih. Jadi mungkin Beberapa ada teman-teman persepsi yang lebih mungkin tahu ya. ya. Nah, kalau perihal tadi yang kawin lari tadi berarti itu kan jelas nggak sah. Sebenarnya gini Jo, yang namanya wali itu kan selain dari orang tua kan bisa dari yang wali apa? Iya, Wali- tadi yang disebut Kayak dari itu. hakim, Ya, Dari gitu. hakim. Dari hakim Itu bisa. kalau dibilang mah emang udah sah. Cuman yang namanya wali yang sesungguhnya gitu, yang namanya yang Hubungan darah. Misal nggak dapet restu orang tua terus nikah lari gitu. Kalau dikatakan nggak sah berarti ketika mereka berhubungan badan itu Iya, dihukumi zina. zina dong. Iya. kan anak zina tuh kan nggak bisa jadi saksi, nggak bisa jadi wali, nggak bisa jadi Masalahnya imam. kan putus. Nasabnya putus. Berarti ngeri juga ya. Kalau nggak dapet restu jangan coba-coba ispal. Ya emang Dari- ngelihat dari juga kami kan ya. dari hak wali mujibir kan salah satunya kan bisa milihin pasangan buat Iya, anak mempelai. perempuannya. Jadi kalau misalkan walinya nggak ngerestuin ya bisa nggak sah. Nggak sah. Nah, Karena terus itu udah hukum. Terus kenapa kalau wali dari pihak perempuan nggak setuju terus nikah lari itu kan nggak sah. Nah, gimana kalau dari wali laki-laki tadi, si pihak laki-laki walinya? Pihak laki-laki sah atau apa? Menyetujui Maksudnya atau enggak? kenapa laki-laki itu tidak perlu Wali. katakanlah tidak terlalu membutuhkan persetujuan dari wali? Kenapa? Sebenarnya bukan, menurut aku pribadi gitu ya, sebenarnya bukan tidak membutuhkan gitu kan. Kalau wali itu biasanya kayak yang menyerahkan gitu kan, kayak saya menyerahkan anak perempuan saya ke kamu, tolong. Biasanya kan ada sebelum ijab tuh ada omongan kayak gitu kan. Nah itu tuh rasa apa ya, kayak penyerahan tanggung jawab dari keluarga ke laki-laki kalau menurut aku pribadi gitu ya. Jadi si laki-laki itu kan kepala keluarga, di situ dia tuh bakalan ngebimbing gitu kan, apa ya, memberi pendidikan, iya kayak Ngasih gitu, arahan. ngasih arahan ke perempuan. Jadi laki-laki itu yang memegang tanggung jawab dari ayah atau dari wali sebelumnya ke laki-laki itu. Makanya laki-laki itu menurut aku Memang nggak butuh wali. iya gitu. Jadi cuma ada di perempuan Oke. kalau menurut aku. Aman ya, saya yatim nggak butuh wali. Ntar gua jadi Saya poin Terserah. syarat yang kedua ya. Lanjut yang ketiga apa tadi? Nah yang ketiga itu ada mas kawin. Mas kawin Kawin. itu dijelaskan Mahal, di mahal. Quran surat An-Nisa ayat 4. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau membacakan? yang bawahnya Anissa ayat 4 ya. Ya. Udah ya. Iya. Nah, ini Ini podcast kita ayatnya berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanikum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya itu, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi itu ayatnya teman-teman untuk syarat pernikahan yang poin ketiga.
Yang ketiga kan Ya. letak mahalnya mas kawinnya di mana itu? Sama ayat itu. Nggak apa-apa, nggak usah mas dibahas. kawin. Oh iya. Mungkin di sini ada kekeliruan ya teman-teman dari Itu kita. tadi arti Ya. ayatnya sama Mas kawin. mas kawin. Mas kawin itu berupa ini ya, kayak berupa Saya belum nangkep nih Material. Material, apa ya. korelasi antara mas kawin sama ayat tadi. Ari Mungkin ayat ada- tadi mah sih yang mengenangkan orang Hmm, kawin yang iya, awal iya. jadi ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang tahu gitu? Cerita apa keluar malah itu. Tapi kalau misalnya artinya gitu soal yang pandangnya, inget nggak kamu? Kalau saya pribadi mungkin kalau ayat secara spesifik ayatnya itu saya nggak tahu ya, Hmm. karena bukan Padina. Nggak apa-apa, Tapi ini doang yang lihat. saya itu gini, mahar atau mas kawin itu memang menjadi salah satu syarat sah gitu. Banyak polemik juga tentang mahar di sini. Seperti kita di Indonesia itu apa namanya? Sebetulnya kan Oh maaf ma- teman-teman, jadi yang tadi saya baca itu ayat 3. Yang tadi saya baca itu ayat 3 bukan ayat 4. Oke, balik. Mungkin bisa diulang Berarti ya. tadi dikat ya, dikat ya. Nggak apa-apa, nggak biar, apa-apa. biar kelihatan Ini namanya human Iya. error, Pak. Gitu. Ayah. Iya, ini namanya Jadi, human error. syarat pernikahan itu salah satunya mahar. Hal ini ada tercantum di surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wa atun nisa as-sadaqatihinna nihlah. Fa in tibnalakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Yang artinya itu dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika kamu menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Nah ini ayatnya yang benar teman-teman. Gitu. Berarti ada relevansinya ya. Tadi as-sadaqatihinna nihlah, dengan penuh kerelaan. Nah, artinya di sini sebetulnya mahar itu nggak ada patokan sekian juta atau dalam bentuk barang apapun itu. Yang penting itu barang yang kita miliki, barang yang berharga dan kita berikan itu dengan penuh kerelaan. Percuma misal dari pihak perempuan itu minta maharnya misal Fortuner, cuma kita nggak mampu. Misal mampu pun kita nggak rela, lalu buat apa gitu. Jadi nggak ada letak keberkahan di situ. Jadi saling tidak memberatkan dari Nah. pihak. Apa sih istilahnya tuh mahar tuh? Tidak memberatkan laki-laki tapi tidak merendahkan juga wanita ya. Nah, Jadi sebaik-baik mahar ya itu yang rendah ya, yang paling sebaik-baik wanita adalah yang rendah, yang maharnya paling rendah. sedikit. Begitulah kira-kira. Tapi menurut Pak Ibnu itu Dalam matkul ya dalam matkul usul fikih, Heeh. misalkan kita nih ya perempuan, kita udah masuk hukum keluarga. Nah, di situ kita kan ada mempelajari kita mempelajari usul fikih. Nah, menurut Pak Ibnu, ketika kita sudah perempuan sudah apa ya, mengenal, memahami, mempelajari usul fikih, mempelajari minimal tuh. ya dia sudah disebut dengan ahli fikih. Nah, Jadi- jadi itu tuh mempunyai kriteria mahar Iya. tersendiri untuk perempuan yang mempelajari Usul Usul fikih. fikih. Jadi perempuan yang sudah ahli fikih itu dia harus mendapatkan mahar emas minimal minimal itu 10 gram. gram. Nah, Tapi di ada situ kan sekarang yang kayak gitu. Nggak ada, yang ada Velocity. Nggak ada Masa perempuan iya ahli cuma fikih. belajar usul Nah. fikih langsung dibilang ahli fikih? nah, di situ kan kontroversi juga ya sebenarnya Iya. buat Kita kita. baru tahu. Nah, iya. Nah, menurut kalian gitu kan, yang sering baca-baca kitab atau yang lain gitu, ada nggak sih dibahas? Enggak, Soalnya kan jujur ya? yang sering kita dengar mungkin ya ahli-ahli fikih itu kan disebutnya kayak Yang udah fuqaha, hatam. terus juga mujtahid segala macam itu kan nggak sembarangan orang. Kayak misalkan ada beberapa cabang ilmu yang harus dikuasai, nggak cuman sekedar asal tahu doang usul fikih misalkan Iya. dasar-dasarnya. Kayak tetap harus bisa bahasa Arab, hafal Al-Qur'an, hafal hadis, terus juga paham-paham ilmu alat, mantik segala macam gitu. Jadi saya sendiri baru dengar kalau misalkan orang baru belajar Mau usul belajar. fikih tiba-tiba udah jadi ahli fikih gitu. Jadi nggak langsung Simpel. dia paham tentang usul fikih tanpa mempelajari ilmu sebelumnya kayak alat usul. Nah, mungkin Pak Ibnu itu punya dasar atau punya sudut pandang yang lain yang kita nggak nyampe gitu, belum paham kitanya mungkin. Tapi nggak bisa kita salahkan juga teman-teman seperti itu. Dia ada keistimewaan tersendiri. Mungkin. Ya mungkin itulah
mungkin kita lanjut aja kali ya Kita mau nanya dulu nih. Oh, siap. Nih kan tentang mas kawin ya. Kalau misalnya udah nikah nih, udah nikah, si istri itu kan cerai sama suami. Itu mas kawinnya kalau misalnya si istri itu mas kawinnya mau si suaminya minta lagi tuh si mas kawin, gimana tuh? gini. Oh itu asal Kalau dari pihak istrinya ridho Ridho. aja gitu. Gak Oh berarti harus dikembaliin lagi enggak mas kawinnya. perlu asal itu gini. Enggak. Gini kalau Ada dua. gini kasusnya kalau misal ada suami istri nih udah sah, terus jangan 1 minggu lah, 2 hari kemudian setelah Nggak akad cocok. nikah itu nggak cocok nih, ketika dilihat wah kok batang gitu. Nah, Ya misal jadi kan nggak puas dong. kesalahpahaman, kayak Belum, gitu. maksudnya belum dalam artian belum pernah disetubuhi, belum pernah disentuh, Melakukan itu boleh Jadi suami boleh. meminta haknya kembali gitu. Nah, Dan dengan keriduan istri untuk mengembalikan apa ya mau itu nggak mau harus. enggak itu berhak suami. Karena itu oh iya berhak. benar karena Kecuali kecuali belum- kalau memang udah Iya. dipakai, Belum udah melakukan. disetubuhi gitu, udah Nggak bersetubuh, boleh. itu nggak boleh, haram malah. karena itu udah menjadi hak istri sepenuhnya. Kecuali istrinya memang sengaja memberikan gitu, Ya, kayak si gitu. istri tanpa diminta dia ngasih gitu, ikhlas ridho, itu nggak apa-apa. Beda lagi tanpa Iya. diminta. Mungkin kalau saya seperti itu. Nah, Bang Ispal. Nah, gitu, Berarti gitu. kita lanjut ya ke Lanjut. poin Oh yang ya, yang keempat yaitu bukan mahram. Atau- Jadi ada 2 lawan jenis Ya. antara laki-laki dan perempuan. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Bukan mahram tuh maksudnya disebut bukan sejenis. Iya. Ya, bukan satu bukan saudara, kan? saudara sejenis ya gitu. Sejenis. Yang dimana Kan kita bunyinya juga nggak itu, boleh menikahi yang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha' wa ummahatun nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin Nggak usah fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikum alladhi min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Artinya, yang dimana panjang artinya juga. itu diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istri mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri gitu ya, yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharapkan bagimu istri-istri anak kandungmu itu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti Gitu teman-teman. berarti kalau misalnya misal nih aku sama Amin. aku sama adik aku lah ya. Aku suka misal ya sama satu orang, nah si laki-laki itu nggak bisa nikahin kita berdua secara berbarengan, kecuali misal kayak amit-amit akunya udah nggak ada gitu, atau akunya udah dilepas gitu, baru bisa sama adik aku gitu kan ya. Iya. Asalkan nggak bersama-sama itu boleh. Turun ranjang berarti. Itu kayak ini siapa? Sahabat Utsman ya, yang menikahi 2 putri Nabi. Kan, makanya. Jadi Setelah setelah sama Zainab. yang satu yang meninggal boleh menikahi adik iparnya. Seperti itu. Asal nggak di waktu yang bersamaan. Tapi Sama kalau sepupu boleh, sama sepupu Tapi kalau boleh. misalnya yang Kalau kembar tidak, tuh satu suami gimana? Nggak boleh Apa? berarti. Misalkan kembar nih, Asal nggak di waktu yang satu sama. cowok. Ya Oh. kalau bareng nggak boleh. Boleh. Kecuali Kalau tadi di waktu- udah meninggal Iya, bisa. di waktu Atau yang berbeda. atau cerai ketika belum Belum disetubuhi. disetubuhi. Nah itu boleh, kecuali udah Disetubuhi. itu nggak bisa, kecuali tadi meninggal. Jadi anak tiri juga boleh kita nikahin. Boleh dinikahin sama cowok asal si ibu tiri ini belum ditubuhi gitu. Jelas ya.
Tapi nggak bakal setuju juga lagi lah ibunya. Iya, cuman kan walau alam ya kan zaman sekarang Ya mah. nggak ada yang tahu ya pikiran manusia. Tapi kalau kayak gini boleh nggak sih ya? Misalkan John punya adik perempuan, nah saya juga punya adik perempuan nih. Saya nikah sama adik perempuannya John, Itu kan. John ya nikah sama adik perempuannya saya gitu. Itu Boleh lah, itu Ya. kan nggak ada ikatan. oh gak ada ikatan. Berarti gimana? Kayak misalkan ipar ya hubungannya berarti ya? Iya, Satu iya. sama ini. Iya berarti. Iya. Ipar. Adik ipar kakak ipar. Itu boleh ya? Kurang tahu sih. Rumit juga kan. Hmm. Tapi gimana kalau kemarin kan boleh belum deh. lama ada kasus tuh adik kakak kandung ya, satu kandungan saudara tuh melakukan hubungan badan sampai yang viral, iya anaknya di sampai GoFood ya. adiknya ini sampai hamil lalu melahirkan gitu. Itu gimana? Ya udah Itu itu mah. haram banget, haram banget Jo. Iblis itu. Nikah aja nggak boleh apalagi. Iya, apalagi bersetubuh kayak Bersetubuh. gitu. Terus itu maksudnya anaknya gimana tuh? Ya. Ya itu dilontarkan kan. Enggak kan Dibuang posisi anak dalam apa? Dalam kejadian itu apa dalam Ya, arti yang sebenarnya si gitu anaknya maksudnya? gimana? Ya status anak itu kan Haknya. berarti anak hasil zina lah. Iya. Nggak punya Maksudnya ibu, kalau punya bapak di dong. negara gitu. Kalau di negara, maksudnya ke ikut sama ibunya. Iya Tetap bisa. tetap sama ibu. Sama ibu Bisa, kalau kayak bisa. gitu. Ya, dia kan Pakainya- nggak bisa bikin akte Bisa, kakak ya. bisa John. Gimana? Tapi aktenya tuh atas nama ibu, Ibu, iya. anak dari ibu, kan Ibu, biasa kalau enggak. kita tuh anak dari ayah. Ibu Kalau dan misalnya- ayah, Iya, ibu dua. dan ayah. Kalau misalnya anak. kayak itu Jadi kasusnya, jatuhnya jinah biasa anak kalau di dari mata ibu. negara. Jadi cuma diakuin Iya. anak dari ibu, nggak ada ayahnya di aktenya tuh. Kalau di negara itu nggak begitu kompleks gitu loh. Kasian banget ya. Iya. Iya. Makanya Gimana lagi? Mana dipaketin kan pakai Iya. GoFood. Iya tahu Parah sedih. Makanya Itu jangan tahu, berzina astagfirullah. gitu. Udah hajinya salah semua gitu. Nah mungkin kita next ke yang terakhir ada syarat nikah yang kelima. Yaitu sesama muslim. Nah, Muslim. di satu keyakinan mungkin yang Kristen sama Kristen. Gitu. Nah, Nah, kalau di kemarin sini ada- kita akan ngebahas. Mungkin ininya dulu kali ya. Dulu sih. Kita Ayatnya. baca dulu ayatnya, nanti kita tafsirkan bareng-bareng. Oke, mungkin dari Ispal pengen baca Ayat kayak Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'mina wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin wala ajabtukum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyriki wala ajabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya apa Bang Messi? Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hati kamu. Dan janganlah kamu nikahan ataupun nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, kurang lebih Berarti kalau misalnya si istrinya itu Islam nih, laki-lakinya dari agama Nonis. iya nonis gitu kan. nonis. Nonis, maaf ya nonis. Si laki-laki Kafir, harus kafir, masuk Iya. Islam. Tapi harus masuk Islam ya. Iya. Ya, Gak dalam apa-apa pandangan kalau cuma- Islam. Iya. Tapi kan banyak kejadian di lingkungan sekitar tuh ya banyaknya tuh Tetap sama agama masing-masing. Iya. iya maksudnya kayak Beda iya agama beda agama tetap tapi di- tetap disatuin. Bahkan kan di Bali ada kan, Iya, tuh, kemarin. ada pernikahan kan di Bali yang Iya. buat beda agama. Nah, Maksudnya ini tuh ya gimana? udah sih, misal si laki-lakinya bukan non muslim, cuma ya tetap gitu nggak masuk ke Islam Ya, kan. masih pendirian masing-masing. Ah, Tapi kalau Intinya misalnya ini itu pernikahan tuh Biasa. nggak Nggak sah. sah. Itu dihukumi zina kan. Iya. Kalau Mau di agama manapun, berarti kalau Walaupun misalnya tanggapan agama si pria yang bukan Islam itu boleh. gitu. nggak ada yang ngebolehin agama tuh. Gitu. kalau misalnya gini nih si Tapi kalau istrinya itu- Islam, terus pas nikah tuh masih beda agama, tapi pas udah nikah tuh si suami itu baru masuk Islam, itu berarti itu masuk zina juga dong. Iya harus itu lagi ya loh. Harus nikah ulang lagi. Iya nggak akan Ya, lagi. karena sebelumnya kan gitu ngizinin, dan di agama manapun pun ya setahu aku gitu nggak ada yang ngizinin nikah beda agama. Hmm. tapi saya pernah dengar gini guys,
Nah, tadi kan konteksnya si perempuan yang muslim, yang laki-lakinya yang bukan muslim. Nah, saya pernah dengar gini, kalau si laki-laki ini muslim, nah dia mau menikah sama perempuan non muslim, itu dibolehkan dengan catatan, dengan harapan si laki-laki ini bisa menarik si perempuan tadi ke masuk ke Islam gitu. Wajib itu Iya. harus wajib. Karena laki-laki itu kan Harus dengan membawa si Nah, itu Perempuan. boleh berarti. Gitu. Ya. Biar pengalaman gitu. Boleh. kalau dalam pernikahan mah ya setahu saya tetap nggak boleh kecuali harus Berarti pas masuk akad Islam itu dulu. pas akad harus harus badan udah muslim. Islam. Ha. Nah, terus nih ya, di matkul hukum perkawinan itu ada 2 pernikahan yang bisa batal. Ada batal secara langsung, yaitu pas kata tahu gitu kan, nikah beda agama ini nggak boleh gitu. Sebelumnya nggak tahu. Ya, sebelumnya nggak tahu. Nah, terus kayak mereka berdua tuh tahu gitu, ternyata nggak boleh. Nah, itu tuh batal secara hukum namanya. Jadi udah otomatis batal tanpa ngurusin akte usah perceraian. cerai gitu. Iya, Jadi, udah langsung. Lebih baik menunggu si perempuan itu masuk Islam daripada harus nikah dulu baru masuk Islam. Cuman gini, saya dulu pernah belajar. Jadi kan musyrik sama ahli kitab tuh beda ya. Jadi zaman dulu tuh boleh seorang muslim nikah sama ahli kitab walaupun dia bukan orang Islam. Si yang laki-lakinya kan. Iya, laki-laki ini boleh nikah sama ahli kitab. Nah, cuman dalam catatan ahli kitab ini benar-benar yang Ahli. apa ya? Bukan ahli. Maksudnya kalau zaman sekarang kan ahli kitab tuh yang disebut ahli kitab tuh kan orang Nasrani sama orang Yahudi kan. Nah, kalau zaman sekarang kan kitab Injil sama Taurat kan udah nggak murni. Nah, dulu tuh catatannya boleh nikahin alul kitab, cuman yang benar-benar murni gitu. Kan soalnya di ayat Al-Quran juga ada yang menjelaskan bahwasannya alul kitab juga ada yang beriman. Di surat Al-Baqarah nih ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi zaman dulu tuh alul kitab ya beriman kepada Allah gitu. Sebelum kitabnya diacak-acak sama mereka-mereka Ya. sendiri gitu. Makanya dulu sempat boleh nikah sama alul kitab tuh. Cuman kalau sekarang kan Injil kitabnya Karena udah nggak ada yang emang murni. semua agama tuh sebenarnya kan menujunya kan emang Iya. ke Allah gitu. Jadi dulu emang pernah dibolehin nikah sama alul kitab. Kalau sekarang Sebelum udah enggak. diganti sama si Iya. Paulus itu kan. Ya, karena sebelum udah abri. acak-acakan banget tuh kitabnya gitu. Karena situasi dan kondisi sekarang juga kan ya. Jadi Nah, mungkin untuk apa namanya? Yang syarat pernikahan ini saya rasa cukup ya sampai sini. Tadi ada yang hukum juga kan? Hukum iya. dan syarat kan. Ini hukum kita baru ngebaca. iya, menikah. Nah, mungkin ini masih dalam satu tema yang sama, mungkin ke poin yang satunya yaitu hukum pernikahan. Kalau Ya. menurut aku pribadi ya, untuk hukum pernikahan tuh fleksibel. Karena kan kayak menyesuaikan dengan orangnya juga gitu kan. Kalau misalnya aku gitu, umur aku 19 tahun. Terus aku nanya ke ahli agama gitu, Pak, hukum nikah buat aku apa sih gitu kan. Pasti kan nggak sama gitu sama teman aku yang udah umur 27 tahun. Beda gitu kan. Berarti nggak konsisten dong kalau Fleksibel. gitu. Karena hukum itu emang sifatnya fleksibel, mengikuti perkembangan dan situasi dan kondisi. Yang udah paling kenapa kemudian di Indonesia tuh minimal usia nikah tuh 19 tahun. Karena ya rata-rata orang Indonesia di bawah umur segitu belum pada dewasa, salah satunya mungkin masih pada labil. Jadi ngeliat cowok yang ganteng dikit Iya pengen deh nikah. Tapi lihat gitu. Kenapa? Sedangkan wanita zaman dulu kayak zaman Rasul nikahin Sama Aisyah Siti kan Aisyah itu umur ketika 8 tahun. 6 tahun. Oh, 6 malah kan. Nah kan Itu kan masih bocil banget segini. Itu ada beda. Itu gimana? Nah, kalau yang saya pernah pelajari itu Rasulullah nikahin Siti Aisyah emang umur 6 tahun, cuman ketika digaulin atau disetubuhin Iya. bukan pas umur 6 tahun, jadi udah beranjak dewasa. Udah balik lah. Cuma berarti pas umur 6 tahun itu sekedar nikah doang. Hijabnya Akad. mungkin ya. Emang kan beda ya, kayak watak sama postur orang zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh 6 tahun 6 tahun tuh udah ya. gede-gede gitu, udah perawakannya juga udah bisa lah maksudnya. Iya, iya. Bisa apa? Kalau- Bisa apa? Kalau sekarang kan 6 tahun Bisa, ya Allah. bisa apa? Ya, maksudnya Bisa udah bisa dilihat, iya. bisa seperti orang dewasa zaman sekarang gitu. Dilihatnya. Umur 6 tahun tuh gitu. Makanya sekarang umur 19 tahun tuh minimal di Indonesia. Soalnya kalau banyak lah kasus-kasus pernikahan dini akhirnya cerai di tengah jalan.
atau enggak Iya. KDRT karena sama-sama nggak bisa nahan egonya. Nah, itulah kenapa teman-teman hukum pernikahan itu fleksibel bukan karena inkonsisten, tapi demi kemaslahatan juga gitu. Misal ada anak 16 tahun, anak SMP nikah sama anak SMA. Nah, itu kan dia secara ekonomi belum mapan, belum mampu menafkahi bisa ke cari depannya nafkah. gitu. Iya, masih bergantung sama orang tua. Secara fisik pun ya katakanlah Masih dia kecil. gitu, secara mental apalagi kan gitu. Soalnya pernikahan itu kan suatu yang sakral, bukan untuk dipermainkan, mungkin begitu. Itu intinya mah Kayak- hukum pernikahan bisa berubah-ubah. Nah, Bisa berarti lagi. gini, saya punya studi kasus, saya punya teman saya itu ya kisaran umur 20-an. Nah, dia itu udah kebelet dalam tanda kutip, udah nggak kuat nahan gitu. Nah, berarti di sini bisa dibilang hukum nikah buat dia itu wajib. Iya. Berarti kalau nggak nikah kan dikhawatirkan nanti zina gitu. Tapi tergantung sih, kalau misalkan dia kebelet banget mau nikah, kebelet banget nggak bisa nahan hawa nafsunya, cuman dia dari segi harta juga belum siap atau dari segi mental juga belum siap, lebih dianjurkan untuk berpuasa. Jadi puasa itu kan salah satu fungsinya buat nahan hawa nafsu. Itu ada di hadis Rasulullah. Kan nggak semua orang kuat. Nah, Nah, pokoknya tapi kan kalau misalnya nikah tapi nantilah pasti kan ada gitu ya hak dan kewajiban yang bakalan kita bahas juga selain ini. Nah, jadi kalau misalnya nikah tapi hak kewajiban yang nggak bisa dikasih sama sang suami, buat apa itu kan sama aja nggak fair juga. Sebenarnya hak dan kewajiban suami itu simpel, nggak mungkin, mustahil nggak ada orang yang nggak bisa memenuhi. Soalnya kan Ada, apa? karena di hak dan kewajiban itu salah satunya itu ngasih nafkah. Nafkah itu bukan cuma antara batin, tapi lahir di situ tuh isinya ada pendidikan, nafkah. Sandang, pangan, Nah, papan. Itu. Nah, di sini ukuran nafkah itu sebenarnya yang paling utama itu nafkah apa ya? Hayati, untuk bagaimana si istri bisa bertahan hidup. Misal sehari makan 3 kali, berarti ukurannya beras berapa liter nih? Kasih aja segitu, itu udah menggugurkan kewajiban sebenarnya. Tapi kan nggak hanya sebatas itu gitu. Terus kayak kalau misalnya emang ekonominya nggak mumpuni kan di situ kan kayak tadi APS juga kan bilang gitu, kalau emang ekonominya nggak mumpuni gitu, nggak masuk gitu kan, nggak bisa juga. Iya kalau misalnya bisa gitu, laki-laki itu ngasih jatah makan 1 hari 3 kali gitu. Kalau nggak bisa, Ya, tapi mungkin ini kita bahas setelah ini nah teman-teman. nanti bakalan dibahas lagi gitu kan. bab nafkah ya. Masih iya, perihal tadi hukum dan syarat kewajiban mungkin sudah selesai ya, cukup sampai di sini. Mungkin saya akan sedikit menyimpulkan. Jadi yang pertama dari syarat pernikahan itu ada 5 tadi. Yang pertama itu apa namanya? Ijab dan qabul. Ada ijab qabul. Yang kedua ada wali perempuan. Yang ketiga ada apa? Mas kawin. Oh, ada mahar atau mas kawin. Yang keempat itu bukan mahram, artinya ya nggak ada hubungan saudara atau saudara gitu. Yang terakhir ada sesama muslim. Terus hukum perkawinan itu sendiri tadi itu fleksibel ya, kondisional. Kita melihat kondisi dan situasi dari si kedua belah pihak ini, apakah sudah siap. Nah, nanti ada klasifikasinya. Mungkin kayak Pak Is ini udah bujangan lapuk gitu, udah tua, udah nah ini bisa dikatakan wajib seperti itu. Jadi hukum nikah itu fleksibel, nggak melulu nikah itu sunnah gini segala macam. Nah, nggak kayak gitu juga. Nah, mungkin kita masuk ke tema yang kedua ya. Masuk ke tema yang kedua, yaitu apa tadi, hak dan kewajiban suami istri, hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami dan istri gitu. Mungkin di sini akan dibawakan oleh siapa? Haidar. Oh, Haidar. Aku yang bacainnya, dia baca ayatnya. Boleh. Sok, mangga. Baik, berarti materi ya. Di materi selanjutnya ada hak suami istri. Poin pertama tuh ada kasih sayang antara suami maupun istri. Ya, yang ada terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21 yang akan dibacakan oleh saudara Haidar.
Langsung aja. Dimas. Ya langsung aja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya iya. Ya, artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Mungkin ada pendapat dari kalian. Tadi apa hak yang pertama? Hak kasih sayang. Kasih sayang antara suami maupun istri. Nah, saya punya studi kasus begini. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang normal, tapi banyak terjadi di negara kita gitu. Apa istilahnya? Nikah kontrak. Iya benar-benar. Itu kan mereka menikah itu bukan atas dasar kasih sayang gitu. Bahkan sebelumnya tidak saling mengenal dan tidak saling mencintai satu sama lain. Nah, ini kan hak kasih sayangnya tidak terpenuhi. Nah, ini bagaimana? Kalau menurut aku pribadi gitu ya, kontrak nikah tuh, ya nikah kontrak itu sebenarnya mirip-mirip sama ta'aruf, tapi bedanya kalau kontrak nikah tuh Nikah kontrak. iya itu Beda. Nah, iya, Ya, itu nikah tuh Kayak bilang ini loh, Nikah ikatan mut'ah cinta Ya. Andin sama Aldebaran. iya Sama benar-benar. nggak sama nikah mut'ah maksud lu? Mut'ah apa? Iya sama, nikah kontrak juga kan? Yang di Syiah apa? Iya, nggak cuma di Syiah, jadi dulu juga waktu zaman sahabat pernah dibolehin nikah mut'ah tuh. Ketika para sahabat pergi perang kan gabut lah, maksudnya kan perlu memenuhi iya. kebutuhan seksual juga. Oh, Dulu itu tuh- cuma pas itu doang. Dulu tuh sempat dibolehin. Nah, itu malah kesannya kayak Iya, ini doang. makanya akhirnya sekarang udah dilarang dalam Islam. Cuman saya lupa ayatnya yang udah ngelarang tuh. Pokoknya ada ayat yang udah ngelarang pernikahan mut'ah. Cuman sampai sekarang aliran Syiah tetap nerapin. Bahkan ada keutamaan sendiri tuh buat orang-orang yang nikah mut'ah gitu. Ya kalau tadi pas perang gitu kan kesannya kayak Mm-mm. si wanita ini Cuman jadi pelampiasan seksual. bahan iya Mm. pemuas nafsu doang. Nah, makanya- Seakan-akan rendah banget. Nah makanya dari itu udah dihapus itu nikah mut'ah sampai karena sekarang itu haram. merendahkan perempuan Iya. ya masuknya, Mm-mm. Ntar mungkin kita carilah dalil-dalil yang lebih memperkuat gitu ya. untuk memperkuat Nah, berarti Kan. tadi dilarang kan? dilarang. Nah, berarti tadi kasus yang nikah kontrak itu nggak sah dong? Apa gimana? Iya. Yang namanya dilarang dalam agama berarti nggak Nah itu sah. masuknya kan hukum yang langsung dibatalkan. Enggak, maksudnya Bahkan tuh dulu tapi kan itu nggak ada di syarat pernikahan. Itu Nggak kan ada. hak dan kewajiban. jadi doang. nikah mut'ah tuh cuman gini John, antara lu misalkan sama cewek, aku pengen menikahi kamu selama beberapa hari sambil ngasih apa misalkan, sama-sama setuju udah, ntar secara beberapa hari itu sesuai perjanjian udah nikah, otomatis selesai nikahnya. Itu nikah mut'ah. Jadi kayak nggak ada wali, nggak ada saksi. Kayak nikah siri. Tapi Enggak lah, Iya, nikah beda. siri enggak, Beda. beda. Ya itu kan Agama. nikah mut'ah kan kayak gitu. Kalau Zaman dulu mah kan ada udur. kalau konteksnya begini, nikah seperti biasa pada umumnya, Hmm. normal, ada wali, ada saksi, ijab kabul segala macam. Cuma ya tadi mereka itu nggak. Nah, setelah pernikahan ini baru dibikin kontrak gitu. Terus ya enggak deh, jangan itu deh. Nikah seperti pada umumnya, Mm-mm. cuma si kedua belah pihak ini nggak saling mencintai, nggak saling menyayangi gitu. Itu kan hak kasih sayangnya nggak terpenuhi. Itu gimana? Ya ini mungkin kasusnya kayak tadi ya, nikah dia secara dipaksa ya. Mm-mm. Sah atau enggak, cuman kan kalau kita lihat lagi dari hak wali mujibir yang tadi kan hak wali mujibir tadi kan boleh ya, kayak misalkan ngejodohin anak perempuannya dengan laki-laki mana gitu misalkan. Jadi diamnya seorang perawan tuh itu Mengatakan tandanya iya. mau. Cuman walau alam ya kan, kalau misalkan emang dijodohin itu kan kadang Mungkin gini, si perempuan itu nggak mau, cuma dia takut mau speak up tuh, mau ngomong tuh takut gitu. Mungkin karena ada satu tekanan gitu kan. Kan ada juga kasus, kita ambil dari contoh film-film di Indonesia itu kan banyak. Jadi ini perjodohan tuh karena kepentingan orang tuanya Nah, gitu. iya. Bisnis, hubungan bisnis.
Nah kalau kayak gitu wali gitu. mujibirah sendiri nggak boleh, jadi ada batasan-batasannya. Kalau misalkan dia ngejodohin, Itu kan sama dengan dalam tanda kutip menjual anaknya kan, iya kan? iya itu ada batas-batasannya. wali Misal sama teman bisnisnya itu, kalau misal anaknya dinikahi nanti mungkin sahamnya ditambahin segala macam, nah itu kan sama dengan menjual berarti. Jadi kan catatannya wali mujibir itu berhak buat nikahin perempuannya dengan siapapun, dengan catatan itu membawa kemaslahatan atau kebaikan, Bukan buat- untuk kepentingan sendiri berarti. Berarti Jadi kalau kalau dalam misalkan- kasus ini walaupun nikahnya sudah memenuhi syarat, nikahnya secara normal seperti pada umumnya tetap nggak sah. wali mujibirnya kan nggak sah ya. Kalau kayak Nggak gitu, boleh, kalau misalkan nggak Juga pemenuh. jadi ya nggak memenuhi syarat. Harus Sebagai wali mujibir. ditahan, jangan seperti hal kayak begitu. Makanya kita harus tahu nih syarat-syarat kita. Iya, cuma Jadi wali itu kan Hmm. si perempuan ini nggak berani ngomong gitu, dan ya pernikahan itu tetap berlangsung. Nah, itu gimana? Gak ada yang tahu atau gimana, apa gak ada yang paham. Enggak, maksudnya kan tadi gini, apa namanya? Jadi keterpaksaan gitu. Jadi perjodohan dengan apa ya, dalihnya perjodohan tapi sebenarnya itu kepentingan bisnis gitu. Kalau merujuk kepada wanita, si anaknya si wali itu yang Wanita. menikahkan dengan si pria. Kalau ketika dia menikah itu lebih baik itu hidupnya, dimulai dari nafkah wajib ataupun nafkah lahir yang benar-benar baik bagi wanita tersebut, ya itu boleh-boleh Boleh-boleh aja. aja. Kalau sebaliknya Ya nggak boleh, Nggak boleh. bisa ditalak itu sama si sama si istri bisa digugat. minta ditalak. Ya kan banyak kayak kasus di film Indosiar kan sebenarnya bukan sekedar film Indosiar aja, apa segala macam nggak jelas. Sebenarnya bisa kita jadikan pelajaran gitu kan, seperti tadi nikah perjodohan dengan apa untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bisnis, dan setelah itu si laki-laki ini, si suami ini kasar gitu sama si perempuan, nggak memenuhi hak-haknya, itu berarti si perempuan pun berhak untuk minta ditalak ya, menggugat. Apa sih bahasanya itu kan kalau Tapi tetap sah kalau pernikahannya. cowok kan talak ya, kalau istri itu apa sih? Ada bisa juga talak, tapi harus bayar. Ada bahasa ininya, bahasa di fikihnya Iya. tuh lupa ya. Apa ya? Ada talak sama apa gitu, pokoknya ada ajuan istri buat minta cerai itu ada sendiri Ada. bahasanya di fikih, cuman lupa lah pokoknya itu lah. Ya, itu. Jadi bisa, Istri juga bisa ngasih tahu. iya Tapi bisa, harus bayar. harus bayar. Pokoknya lumayan tuh syarat-syaratnya agak puyeng. Nah, tadi itu sekilas tentang nafkah kasih sayang. Yang kedua ada Yang baca Al-Quran siapa ya? tadi Ada hak dan ada kewajiban. Seimbangnya Apanya antara ada? hak dan kewajiban. seimbangnya Oh. antara hak dan Suami kewajiban. Ada di Surat Quran ya? Al-Baqarah ayat 228. Google. Apa Ismana ya? 228 Kan itu apa lagi jadi. isinya? Bisa gak sih sambil ngerekam bisa ya? Apa ayatnya? Kita Tapi hukum bukan langsung ada hidayah. dikeluarin. Al-Baqarah 228. Siapa yang baca? Bentar. Ini berkaitan dan tentang hak seimbang. Kewajiban seimbangnya. Seimbangnya hak dan kewajiban. Keseimbangan hak antara hak dan kewajiban. Suami dan 228 ya. istri. Antara suami dan istri. Jadi gini teman-teman, jadi harus balance gitu, nggak melulu si istri ini banyak nuntut ke suami ini itu segala macam, sedangkan si istri pun nggak memenuhi hak dan kewajibannya. Ya ini namanya konyol gitu. Nah ini udah ada ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 228 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ayyaktubna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Yang artinya itu, para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru atau suci atau haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki perbaikan, mereka para perempuan itu mempunyai hak
yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami ini mempunyai kelebihan atas mereka. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Gitu. Gimana teman-teman? Ada keterkaitan gak sama ayat ini? Dan kewajiban Kewajiban suami istri ya? sama. Kalau ayat tadi mungkin membahas tentang ini ya Es. Jadi ketika masa indah perempuan itu 3 kali haid ya, 3 kali suci ketika setelah haid. Nah ketika masa indah itu kan perempuan gak boleh menikah lagi tuh, harus nunggu selesai tadi 3 kali. Tapi si mantan suami tadi kalau mau rujuk masih bisa. Nggak harus nunggu masa idah kan. Ayat tadi kan seperti itu ya. Yang lebih kurang dari masih idah kan. Bahkan katanya kalau misalkan suami tiba-tiba minta rujuk terus istrinya nggak mau, tetap sah-sah aja itu hubungannya. Berarti absolut. Itu ya ini kan disebut di sini. Jadi kita punya kelebihan sebagai laki-laki gitu. Tapi kalau misal minta rujuknya setelah masa idah gimana? Enggak, itu harus nikah ulang. Iya. Oh berarti jadi kayak si perempuan tuh harus nikah lagi sama Iya. orang gitu kan ya? Cerai, Ya kan masih ada lagi. Tapi itu pun dengan catatan nggak boleh direkayasa kan. Iya, nggak boleh. harus benar-benar Pure. murni gitu kan. Kalau misalnya si istri kecantol beneran sama suami baru ya udah salah sendiri. Nungguin janda lagi kapan kali? Ya jadi itu poin Berarti ayat ini Udah. ke berapa? Selanjutnya. Kedua. Poin ketiga dua. Sekarang berarti ketiga. poin ketiga. Enggak, ini kan tadi Tapi cuma kan ngebacain ada ayatnya iya. doang. Kita belum ngebahas lebih dalam. Belum Ini di- sebenarnya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri itu seperti apa gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya pandangan tentang keseimbangan hak dan kewajibannya seperti apa gitu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang Spal, Ji, Tadi Sok. yang di bulat-bulat mana? Kamu yang tadi kan Bib. yang bulat-bulat. Is, Hmm. Bib. kalau dibaca dari tafsirnya nih ya teman-teman, Allah mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan 1 tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan dunia. Ya ayat ini kan tadi Iya. membahas tentang tadi kan masalah setelah cerai ada masa idah, lalu kalau si laki-laki pengen balikan bisa gitu. Nah itu kan ngebahas tentang itu ayatnya. Nah kalau tadi kan ada hak dan keseimbangan dalam konteks apa gitu. Kalau yang aku pernah dengar tuh ya, jadi hak dan kan ini keseimbangan ya. Seimbang itu nggak melulu sama, tapi punya porsinya masing-masing gitu. Nah, kayak hak istri itu kan, kewajiban istri itu kan, Oh gini nih, Sofi silakan. ya membantu suami gitu kan. Menjaga kehormatan harta suami, harus izin terlebih dahulu Ya. ketika keluar rumah. Menjaga martabatnya juga kan suami. Iya kayak suami itu kan punya ada hak untuk memenuhi nafkah lahir batin, terus ada nah kalau istri Nah umpamanya seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, mendidik anak dan memelihara kesehatannya, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal guna membelajahi istri dan anak-anak. Nah mungkin ini yang dimaksud dengan keseimbangan antara suami istri. Jadi saling memenuhi. istrinya ngurus rumah, suaminya nyari duit buat nyari makanan, Melengkapi. saling melengkapi. Suami yang nyari duit, istrinya yang masak. Gitu. Ya kira-kira seperti itulah keseimbangan di antara suami Suami istri. dan istri, jadi bisa pintar-pintarnya istri itu harus jaga. tapi kadang ada perempuan yang bilang seperti ini, masa laki-laki kerja cuma nyari uang doang, itu jadi dianggap apa namanya, patriarki. Iya, Bukan iya nyari lah. uang doang. Patriarki mah bukan Patriarki. mencari uang. Enggak, iya, jadi kayak segala sesuatu yang di rumah itu kayak nyapu, Iya. nyuci, masak itu kan tugasnya perempuan. Tapi kan ada perempuan yang bilang ya ini enggak Nggak harus perempuan. nggak harus perempuan juga dong. Sebenarnya kan kalau dilihat dari
kewajiban suami menafkahi itu kan memberi makan, terus memberi pakaian. Nah kan otomatis memberi makan yang udah mateng ya kan, yang bisa dimakan langsung istri. Terus kayak memberi pakaian otomatis kan pakaian bersih. Nah itu yang dijadikan oleh para perempuan ya, emang sebenarnya nyuci, masak itu bukan kewajiban istri, cuman itu adalah bentuk istri khidmat kepada suami, salah satunya gitu. Salah satu bentuk mencari berkahnya mungkin. Cuman kalau dibilang kewajiban istri ya bukan juga. Kalau kata anak-anak sekarang mah harusnya itu jadi kewajiban bersama untuk rumah tangga itu. Iya kan, kalau kewajiban itu cuma melayani doang. Melayani. Iya. Ini Nurut, tergantung melayani. si suami, kan bisa aja gitu pulang kerja lagi capek, itu lagi berantakan. Makanya banyak orang-orang yang paham agama ya, dia nyewa pembantu segala macam ya, karena emang dia paham itu bukan kewajiban si istri gitu. Cuman kalau istrinya mau berkhidmat ya itu lebih bagus. Itu salah satu kelebihan juga kan kalau di mata orang Indonesia. Mungkin gitu Mas Johan. Tadi tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri ya. Lanjut ke poin ketiga, ada Poin ketiga ada peran suami sebagai pemimpin rumah tangga, terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 34. Arijal apa tadi? Peran suami sebagai pemimpin rumah tangga. Peran suami sebagai pemimpin rumah tangga itu mungkin kalau dibacakan seayat kepanjangannya, bacain penggalanya aja penggalanya. Ada di situ di surat An-Nisa, Arijal qawwamuna 'alan nisa. Tuh 34. Sorry. itu jelas ya artinya. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Arijal qawwamuna 'alan nisa. Nah, pemimpin di sini dalam artian kalau yang saya pahami ya, dia itu memimpin rumah tangga dalam artian bukan memerintah gitu, tapi memimpin. Seperti contoh rumah berantakan gitu kan, belum disapuin, piring belum dicuciin. Nah, harusnya suami ini bisa ngasih contoh gitu, memimpin, mendahului, bukannya malah nyuruh doang gitu. Seperti itu. Dan mungkin masih banyak contoh yang lain, teman-teman bisa jelasin. Ya intinya mah apa sih, suami kepala keluarga, jadi apa-apa yang diperintahin sama suami kepada istri selagi itu baik, tidak mengarah kepada kemaksiatan atau keharaman, maka wajib ditaati oleh seorang istri gitu ya. Gitu mungkin. Di sini langsung saya bacakan ayatnya. Artinya langsung aja. Oh artinya yaitu Kita kan menghemat waktu karena nggak mungkin ayah tonton semua. tempatkanlah mereka para istri yang dicerai di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyampaikan hati mereka. Jika mereka para istri yang dicerai itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan dalam hal penyusuan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Gitu teman-teman. Tadi poin apa sih? Hak bagi istri. Gitu. Jadi ini kan disebutnya kasihlah tempat tinggal buat istri. Berarti poinnya kan nafkah harus memberi, suami harus menafkahi istri gitu. Entah itu dari sandang, pangan, dan papan, entah itu dari nafkah lahirnya, nafkah lahir seperti tadi yang saya sebutkan, dan nafkah batin juga tentunya. Ya itu harus dipenuhi oleh seorang suami dan diberikan kepada istri gitu. Itu memang hak seorang istri dan kewajiban bagi suami. Mungkin seperti itu. Terus lanjut ada poin yang Poin sekali yang Ya, akhir, terakhir. suami istri saling melengkapi, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 187. Saling melengkapi. Sebenarnya tadi udah kita bahas ya yang keseimbangan itu ya. Berarti langsung ke Nah, kesimpulan. Jadi saling melengkapi teman-teman, kayak Fatur kan ya tadi kita udah bahas lah sebelumnya mengenai keseimbangan antara suami istri, itu juga termasuk dari apa ini tuh saling melengkapi ya gitu. Jadi kurang lebih poinnya sama dengan yang Antara sebelumnya. tugas dan kewajiban itu saling melengkapi, hak dan kewajiban. nah mungkin itu teman-teman dari tema yang kedua itu ada tadi ada apa? Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri.
Dia yang mungkin saya simpulkan, yang pertama ada hak kasih sayang, yang kedua ada apa? Keseimbangan antara hak suami dan istri. hak dan kewajiban. Ya, hak kewajiban antara suami dan istri. Yang ketiga ada suami sebagai pemimpin rumah tangga. Yang keempat ada nafkah suami. Ke istri. Maksudnya hak istri untuk menerima nafkah dari suami. Yang kelima ada suami istri ini harus saling melengkapi. Nah, ini merupakan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu sama lain gitu, dalam artian saling melengkapi. Mungkin yang bisa kami sampaikan hanya ini. Bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin dari saya cukup segitu. Teman-teman ada yang mau nambahin? Cukup. Mengingat udah 1 jam 50 menit, kita tutup aja mungkin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.